Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Zahra Aulia, NPM 204300089 dari kelas A, Prodi S1 Ilmu Komputer. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi memori dan CPU. Memori adalah istilah generik bagi tempat penyimpanan data dalam komputer. Memori biasanya disebut sebagai RAM, singkatan dari Random Access Memory. Memori berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sementara. Memori bekerja dengan menyimpan dan menyuplai data-data penting yang dibutuhkan prosesor dengan cepat untuk diolah menjadi informasi. Secara garis besar, memori dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu memori utama dan memori pembantu. Prinsip kerja memori. CPU mengakses memori mengikuti hierarki yang berbeda. Sama ada ia datang dari bentuk setoran kekal atau cakra keras atau masukan seperti papan kekunci. Kebanyakan data akan menuju ke RAM terlebih dahulu. CPU kemudian akan menyimpan setiap data yang diperlukan untuk diakses ke dalam change dan mengendalikan arahan atau instruction tertentu di dalam pendaftar. Berikut beberapa jenis memori fisik atau internal. Yang pertama, RAM, Random Access Memory, yang digunakan untuk menyimpan data sementara yang dapat segera diakses oleh prosesor saat diperlukan. Yang kedua ada ROM, Read Only Memory, adalah media penyimpanan yang bersifat permanen dan tidak memungkinkan data di dalamnya dapat dimodifikasikan. Yang artinya data pada ROM hanya dapat diakses dan dibaca oleh pengguna tanpa bisa dimodifikasi. Ketiga, ada SRAM, Static Random Access Memory, yang merupakan jenis RAM yang menyimpan data di dalamnya selama komputer masih menyala. Keempat, ada DRAM, Dynamic Random Access Memory, yang merupakan jenis RAM yang banyak digunakan di dalam komputer sebagai memori utama yang harus disegarkan oleh CPU secara berkala, agar data di dalamnya tidak hilang. DRAM ini lebih lambat daripada SRAM. Kelima, SDRAM, Synchronous Dynamic Random Access Memory, adalah jenis DRAM atau memori komputer dinamis yang termasuk memori komputer kategori solid state yang telah disinkronisasi oleh clock system di mana kecepatannya lebih tinggi dari DRAM. Yang keenam, ada CMOS, Complementary Meta-Oxide Semiconductor, adalah sebuah chip dari rangkaian terintegrasi yang digunakan di mikroprosesor, RAM statis, pengontrol mikro, dan sirkuit logika digital lainnya. CMOS sendiri merupakan bagian dari ROM. 7. DIMM, Dual In-Line Memory Module, terdiri dari serangkaian sirkuit terpadu DRAM. Modul-modul tersebut dipasang pada papan sirkuit dan didesain untuk digunakan pada komputer personal. 8. Ada change memory, merupakan memori yang berukuran kecil, bersifat sementara, dan berkecepatan tinggi yang digunakan untuk menyimpan data atau instruksi yang sering diakses. Change memory menjalani aliran data di antara prosesor dengan memori utama atau RAM yang biasanya berkecepatan rendah. Fungsi memori. Memori internal berfungsi sebagai pengingat sebagai media penyimpanan data ataupun program yang bersifat sementara. Dengan kata lain, jika komputer mati, maka data pun akan hilang. Dalam penggunaannya, memori internal diakses secara langsung oleh prosesor. Adapun fungsi utama dari memori internal adalah menyimpan data dari peranti masukan sampai data dikirim ke ALU, Arithmetic and Logic Unit, untuk diproses lebih lanjut. Ada menyimpan daya hasil pemrosesan ALU, menampung instruksi ataupun program dari peranti masukan ataupun dari peranti pengingat sekunder. CPU. Pengertian CPU atau Central Processing Unit adalah perangkat keras komputer yang memiliki tugas untuk menerima dan melaksanakan perintah dan data dari perangkat lunak. Karena merupakan pusat pengolahan data dalam sebuah komputer, CPU sering disebut juga sebagai prosesor. CPU memiliki berbagai macam komponen di dalamnya, diantaranya sebagai berikut. Pertama, unit kontrol, yang merupakan bagian dari prosesor yang mengatur jalannya program. Komponen ini terdapat dalam semua CPU. Salah satu tugas dari unit kontrol adalah mengambil instruksi-instruksi dari memori utama dan menentukan jenis instruksi tersebut operasinya.
Yang kedua, ada register, merupakan alat penyimpanan berukuran relatif kecil, namun memiliki kecepatan akses cukup tinggi dengan fungsi yang untuk menyimpan data atau instruksi yang sedang diproses. Yang ketiga, Arithmetic Logic Unit. Arithmetic Logic Unit atau dapat disingkat sebagai ALU merupakan bagian dari CPU yang memiliki tugas untuk melakukan operasi aritmatika dan operasi logika berdasar instruksi yang ditentukan. Fungsi dari CPU. Fungsi utama dari CPU adalah melakukan operasi aritmatika dan logika terhadap data yang diambil dari memori atau dari informasi yang diberikan. CPU hampir sama seperti kalkulator, hanya saja CPU jauh lebih kompleks dalam melakukan pemrosesan dari instruksi-instruksi yang diberikan. Instruksi-instruksi tersebut kemudian disimpan terlebih dahulu pada RAM. Setiap instruksi akan diberi alamat unik yang disebut alamat memori. Selanjutnya, CPU dapat mengakses data-data pada RAM dengan menentukan alamat data yang dipilih. Sekian presentasi saya tentang memori dan CPU. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.